Oke. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Sorry ya, ini videonya tadi tiba-tiba kameranya tiba-tiba mati ya. Tapi saya akan lanjut lagi ke pertanyaan berikut ya. Tadi mengenai pada saat menolong orang itu menggunakan gaya renang apakah ya yang digunakan saat menolong orang. Nah, itu gaya dada ya. Jadi kita gaya dada tapi kita terbalik nih posisinya. Karena kita nggak bisa berenang gaya dada, posisi berenang gaya dada telungkup ya, kita harus dengan telentang ya. Jadi kita tarik orang itu dengan kita cekik lehernya seperti itu ya, dan kita turun gini posisinya, kita gaya punggung. Jadi gaya dada di punggung ya, kaki gaya dadanya, kaki gaya dada di punggung, tapi kita cekik orang gitu ya. Nah, bukan dicekik yang gimana cekik yang sampai dia nggak bisa nafas sih, cuman kita supaya kita bisa nyantolin aja orang itu supaya dia bisa ngikut ke kita gitu ya. Nah, itu ya mungkin bisa membantu ya. Tapi kalau ada kesempatan saya buat di dalam air ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya yaitu, ini kan videonya tadi terpotong ya, jadi ini pertanyaan yang ketujuh udah ya, ketujuh. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa harus ada 1 kali 400 dan 1 kali 100 fast di program latihan itu diulang 2 kali. Nah, waktu itu 1 kali 400 dan 1 kali 100 di program latihan 8 kali 50 diulang 2 kali ya. Nah, ini ada yang mau tanya nih, izin nanya, itu di race pace tiap 1:10 maksudnya istirahat ya, atau total semua renangnya? Misalkan berenang waktunya 50 detik, kan masih tersisa 20 detik dari 1:10, berarti istirahat 20 detik begitu ya? Iya benar, ini jadi gini, kalau namanya udah setiap, contoh 8 kali 50 tiap 1:10, setiap 1:10, berarti itu intervalnya itu adalah interval berenang dan istirahat. Jadi kalau misalnya dia 1:10 dia berenangnya contoh 40 detik ya, istirahatnya 30 detik. Tapi kalau dia berenangnya 35 detik ya istirahatnya 35 detik. Nah, boleh juga dibuat contoh nih, race pace set 8 kali 50, istirahatnya itu dikasih contoh 15 detik sampai ke 20 detik ataupun 25 detik. Itu juga bisa seperti itu ya, race pace set. Nah, tapi di sini artinya adalah berenang dan istirahat. Jadi total semua adalah 1:10. Jadi setiap 1:10 jalan. Kalaupun dia berenang di 53 ya, jalannya di 1:10 juga gitu. Jadi istirahatnya cuma berapa detik tuh? 17 detik lebih kurang ya. Nah, habis itu berikutnya ini ada pertanyaan, kenapa harus ikut tinggi ketika berenang gaya bebas ya. Nah, ini ya. Ini ada pertanyaan berikut ya dari teman-teman. Nah, coach pas kepala di dalam air, gelembung yang bagus dari mulut atau dari hidung ya. Nah, ini udah pasti kita kalau hembus ya, namanya hembus itu waktu saya ngambil pelatihan tingkat FINA ya, waktu itu di FINA Certification Coaches ya. Nah, swimming coaches. Nah, itu dijelaskan sama Coach Bill ya. Nah, itu Coach Bill bilang ketika kita ambil nafas itu selalu dari mulut, buangnya dari hidung ya. Jadi pas masuk ke dalam air, kepalanya itu mulutnya ditutup dan force out from your nose. Jadi dipaksa keluar dari hidungnya ya. Jadi ketika kita berenang, pada saat kepala kita di dalam air itu harus buang dari hidung, tidak buang dari mulut. Alasannya kenapa? Karena rongga di mulut dengan rongga di hidung itu berbeda. Rongga di mulut lebih besar, rongga di hidung itu lebih kecil. Ketika kita buang itu lebih pelan oksigennya keluar, sehingga kita bisa menahan nafas lebih lama ya, dan tidak langsung buang nafasnya kita ya. Nah, tapi kalau di udara kan kita bisa nafas dari mulut, buang dari mulut, itu aja. Dari hidung, nafas dari hidung buang juga boleh ya. Tapi kalau di dalam air itu nafasnya dari mulut, buangnya dari hidung ya. Itu juga pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya, hembus harus dari hidung. Nah, lalu berikutnya adalah, nah ini ada di video gaya renang apakah yang harus dipelajari terlebih dahulu ya.
karena apa yang pertama dipelajari. Ya ini juga saya menjawab pertanyaan ya sebenarnya ya. Nah, di sini ada yang tulis sangat bermanfaat coach. Layak nih dapat silver play button bahkan gold. Ya, ditingkatkan lagi coach untuk kualitas videonya. Tambahkan footage-nya agar lebih menarik coach. Nah, kadang gini, saya kalau kegiatan ngelatih kan padat ya. Jadi kadang video ini kan kita kalau misalnya apa namanya kalau ngupload itu pun perlu waktu. Satu, kedua ngedit pun perlu waktu ya. Terus habis itu belum lagi thumbnailsnya buat ini itu lagi. Jadi kadang waktu banyak habis di situ, sehingga saya berpikir untuk membuat yang sederhana, yaitu menjawab pertanyaan dari teman-teman sehingga kita bisa berinteraksi dengan, dan channel ini bisa berkembang ya, bisa hidup gitu loh. Nah, jadi kalau mudah-mudahan kalau kita udah bisa bertambah bagus ya, ada tim ya yang bisa bantuin ngedit, bantuin ini, bantuin itu ya. Tapi kalau untuk sementara ini karena saya juga pengennya aktif ya, maksudnya mengingatkan kembali ya teman-teman, ada pertanyaan ya saya bisa jawab. Lalu kadang kalau ada yang nggak paham kita bisa bertanya lagi gitu ya. Jadi saya juga kadang bisa bertanya ke pelatih-pelatih yang saya yang dulu ya. Ada juga yang pertanyaan yang nggak paham saya bisa sharing ke teman-teman yang lain ya. Nah, terima kasih ini masukannya ya. Mudah-mudahan suatu hari bisa dapat silver play buttonnya dan goldnya ya. Dan ini sebenarnya saya pengennya juga channel ini berkembang ya. Terima kasih teman-teman sudah mendukung juga channel ini dan sudah menonton video ini. Tapi yang paling penting bagi saya adalah bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Nah, dan bisa berinteraksi ya. Nah, habis itu kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Ini baru kemarin ya saya upload video 2x25 fast itu assistant speed long belt pull ya. Jadi kita tarik kalau untuk kita tarik katrol kan itu namanya resist ya. Tapi kalau kita bantu tarikannya itu namanya assist ya. Jadi assistant speed ya, assistant speed long belt pull. Nah, di sini ada yang bertanya nih. Di sini ya. Nah, izin nanya, latihan pakai long belt itu spesifiknya untuk apa ya? Karena sering juga lihat di YouTube ada yang pakai gituan juga. Nah, spesifiknya ini untuk kalau saya untuk anak-anak ini bisa merasakan rate speednya itu setiap saat. Jadi ketika mereka masuk ke set speed itu udah ada di dalam memorinya, di memori otot ataupun di memori otak ya, sudah ada speed itu harus seperti ini, fast gitu. Jadi di mereka ada feelingnya gimana harus fastnya gitu ya. Jadi nggak lagi contoh kayak kemarin itu banyak yang anak-anak yang masih rate-nya pelan banget gitu, masih di rate 1500, rate 200, tapi mau digunakannya di speed, nggak bisa dong. Harus juga mereka anak-anak tujuannya supaya mereka bisa mengetahui rate-nya harus seperti apa. Ketika kita bantu assist, mereka kan dapat tuh speednya. Nah, mereka coba tuh putar tangannya lebih kenceng lagi sehingga mereka dapat rate-nya seperti itu ya. Nah, jadi untuk apa? Untuk mengetahui atau untuk merasakan kembali rate-nya, feeling-nya ya. Untuk rate speed itu. Jadi ketika mereka perlombaan pun tuh mereka udah tahu rate speed saya harus seperti itu ya. Nah, kalau misalnya yang lain sih supaya terbiasa aja ya dengan rate speed itu ya, dan juga kita melatih apa namanya memorinya ya, memorinya. Nah, itu mungkin terjawabkan ya. Nah, lalu di sini ada pertanyaan berikut ya. Ini udah pertanyaan ke-6 apa ke-7 ya, lebih kurang ya. Ini udah pertanyaan, kalau dari video pertama udah pertanyaan ke-9, ke-10 ya. Nah, kenapa harus ada asisten speed di set 3x25 ya? Nah, di sini ada yang bertanya nih, kalau nggak punya long belt ada alternatif yang lain sebagai gantinya. Nah, kalau nggak punya long belt, setahu saya cuman long belt ini sih ya yang bisa ngebantu pull ya, karena dari tahun 2007 waktu saya berangkat ke kejuaraan dunia, tahun 2006 waktu saya berangkat ke kejuaraan dunia, itu saya melihat beberapa tim negara-negara lain yang tim sprinter itu mereka menggunakan long belt semua gitu.
dan tidak ada menggunakan yang lain ya. Jadi kalau long belt ini memang kalau untuk assistant pull ini memang harus menggunakan long belt alat ini ya, yang ada yang kita menggunakan itu stretch cord ya biasanya ya. Nah, tapi kalau misalnya kalau resistant itu kita banyak mungkin bisa menggunakan katrol, mungkin bisa menggunakan kayak misalnya parasut ya. Kalau resistant ya, kalau assistant kita bicara biasanya itu pakai long belt, pakai stretch cord ya. Nah, tapi kalau untuk resistant itu bisa menggunakan parasut nih. Jadi contohnya sprint 4x10 speed set, tapi menggunakan parasut tariknya gitu. Nah, itu juga bisa. Parasut juga kan ada dua macam. Ada yang besar satu, ada yang kecil. Berarti yang besar kalau nggak salah 5 inci apa 7 inci. Yang besar 10 inci ya. 10 inci apa 7 inci ya. Nah, itu ada dijual di toko-toko online juga banyak ya, teman-teman. Nah, jadi kalau sebagai gantinya sepertinya nggak ada ya. Kalau sepengetahuan saya ya, kalau ada teman-teman bisa isi komentar di bawah ya. Jadi bisa membantu juga menjawab, mana tahu ada alat lain yang bisa ngebantu ya. Nah, lalu berikutnya ini masih ada pertanyaan ya, mungkin 2 pertanyaan yang terakhir nih ya. Nah, bagaimana cara mengeluarkan nafas ya, teknik mengeluarkan nafas ya saat berenang ya. Nah, izin mau tanya, bagaimana cara memutar badan ke kanan dan ke kiri? Bagaimana tekniknya? Terima kasih sebelumnya. Nah, teknik berenang untuk sebenarnya itu muter badan kanan kiri itu kelihatannya muter, tapi sebenarnya bahunya yang muter ya. Jadi saya akan tunjuk. Sorry ya teman-teman, ini saya buat videonya juga cukup sederhana ya. Saya yang penting videonya cukup jelas ya untuk teman-teman. Nah, ya, pada saat berenang ya, berarti kan ke kanan dan ke kiri ya, ke kanan dan ke kiri seperti ini ya. Nah, sebenarnya itu adalah gerakan bahu ya, dari gerakan bahu kita ketika kita catch, drive, ini gerakan bahu sudah kita panjangin nih ya. Jadi kita putar rotasi bahu sendiri ini. Jadi rotasi bahu ini sendiri yang kita kerjakan. Jadi kelihatannya seperti badan kita goyang ke kanan atau ke kiri ya. Bergerak ke kanan atau ke kiri, padahal sebenarnya adalah gerakan dari bahu itu sendiri ya. Jadi kita catch ya, gerakan dari bahu itu sendiri yang muter ya. Jadi di sini nih, bukan seluruh badan yang kita putar seperti ini ya, bukan kita putar kanan kiri, tapi bahunya yang kita putar ya. Jadi karena kita panjangin, jadi kita extend, makanya kita putar nih, kelihatannya seperti putar badannya ya, tapi sebenarnya bahunya yang putar, yang buka ya. Dan juga ketika entry, jangan lupa entry juga harus ke samping ya, jangan ke tengah sehingga cross ya. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Di catch, drive di sini, catch, drive. Nah, ini yang saya katakan adalah rotasi bahunya nih. Catch lagi, kalau sebelah kanan kelihatannya seperti ini nih. Catch, drive. Jadi putaran bahunya ya, bukan putaran badannya sendiri yang sebelah sini, tapi adalah putaran bahunya, karena kita mau jangkaunya ke depan. Oke, next berikutnya ya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, yang saya jawab ya. Nah, itu mungkin terjawabkan ya, bagaimana teknik memutar badan ke kanan dan ke kiri ya. Sebenarnya itu adalah gerakan shoulder ya. Jadi kelihatannya seperti badannya yang mutar ke kanan ke kiri ya. Nah, core tetap dikunci ketika berenang ya. Jadi kaki boleh sedikit gerak sedikit ke kanan ke kiri, tapi core harus dikunci, core ya. Dalam artian perutnya harus dikunci. Tidak boleh gerakkan gini-gini ya. Supaya apa? Kita juga berenang core-nya ini jangan terlalu goyang. Kalau terlalu goyang kita jadi nggak bisa maju itu ya. Nah, lalu ini terakhir nih, 1x25 PS ya. Ya, ini terakhir ya. Stretch cord program latihan renang. Nah, waktu itu ada di ini nih ya. Ini baru semalam nih baru semalam nih kalau nggak salah di ini pertanyaannya. Nah, kalau mau belajar berenangnya di mana ya? Sebenarnya kalau tergantung daerah sih ya. Jadi kalau di Medan kita kebetulan di kolam renang Selayang ya. Tapi kalau di Pulau Jawa kan banyak tuh klub-klub sama kolam renangnya. Boleh aja cari ke kolam renang dan cari klub-klub yang
ada program-program latihan ya. Jadi tinggal teman-teman aja sendiri yang pilih sih sebenarnya, nggak jadi masalah ya. Kalau kita latihannya di kolam renang Selayang di Medan ya, kebetulan di Sumatera Utara di Medan. Ini kolam renang Selayang ini udah cukup lama ya, kolamnya udah mungkin dari Gubernur Marahalim, karena saya waktu setiap kali kalau lewat tubuhnya itu ya, itu kelihatan ada tanda tangannya Gubernur Sumatera Utara dulu, namanya Marahalim ya. Nah itu tahun 1950-an deh, 50-an apa 60-an ini kolam ini sudah ada ya. Tapi waktu itu masih belum ada seperti ini ya, belum ada indoor sama ini, tapi masih terbuka ya. Dan juga belum ada kursi-kursi seperti stadion seperti ini ya. Nah kalau sekarang kan udah dipasangin nih ya, jadi kolamnya juga udah mulai lebih cantik lah ya, lebih bagus. Nah mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Maaf ya teman-teman kalau saya lambat jawab pertanyaan dari teman-teman, tapi saya usahakan baca satu persatu dan saya akan jawab juga satu persatu ya. Nah itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Dah.